assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kakak semuanya. Saya minta maaf lagi ya. Ceritanya selalu jeda. Kali ini jeda karena ada perayaan kue bulan ya. Festival Mooncake atau Youth Bank. Mungkin kakak-kakak sering mendengarnya ya. Setiap tahun di sini ada festival kue bulan. Dan semua keluarga itu ngumpul bersama, makan bersama. Jadi ya saya sedikit sibuk. Dan alhamdulillah hari ini saya ada kesempatan untuk melanjutkan ceritanya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mendukung dan selalu mengikuti cerita-cerita yang saya bacakan. Terima kasih buat semuanya dan sekali lagi saya minta maaf. Oke, langsung saja ke cerita selanjutnya. Selamat mendengarkan. Mata semua orang tertuju pada Zain. Zain melirik ke arah Yasmin, lalu ke Joanna, dan berkata dengan ekspresi bingung, "Kalau kalian salah paham karena Pak Jason memapahnya masuk ke kamar tadi malam, aku adalah orang yang terlibat." "Jam berapa kamu melihat Pak Jason membantunya masuk ke kamar?" Lisa segera berkata dengan cerdik. Zain memandang Lisa dan mengangkat bahu. "Bukankah kamu mengunggah pada pukul 4 subuh lebih aneh? Kamu sengaja menanyakan waktu padaku ya?" Lisa segera mencibir. "Maksudmu aku sengaja mengunggah pada jam 4 subuh hanya untuk memfitnahnya?" Zain tampak acuh tak acuh. "Aku tidak tahu soal itu. Siapa yang tidak tidur pada pukul 4 subuh? Pak Jason juga harus tidur pada pukul 4 subuh. Selain itu, tadi malam kakinya terkilir saat berjalan-jalan di taman. Kami kebetulan bertemu dengan Pak Jason di lift, dan Pak Jason berniat baik memapahnya. Kalian membuatnya terdengar seolah dia telah melakukan hal buruk." Lisa tidak bisa membalas perkataannya, kemarahan di hatinya tidak bisa terlampiaskan. Dia juga tidak bisa mengatakan dengan jelas kalau melihat Jason keluar dari kamar Yasmin pada pukul 4 subuh. Kalau Jason benar-benar menyelidiki masalah ini, tim produksi pasti akan mengeluarkannya dari acara. Lagi pula tadi malam dia tidak mengambil foto apapun, dia tidak bisa membuktikannya. Bagaimana kalau Jason tidak mengakuinya? Walaupun mengakuinya terlihat seperti Jason yang berinisiatif masuk ke kamar Yasmin, ini hanya akan membuat netizen berpikir ada sesuatu di antara mereka. Perkataan Zain membuat netizen yang awalnya berpihak ke satu sisi mulai kembali menghina Lisa. "Masih mengatakan kita salah kalau Jason sangat menyukai Joanna. Apa mungkin tidak tahu cara menghindari kecurigaan? Ada Zain yang mengantar asisten itu. Kenapa dia ingin merebutnya? Bukankah ini menunjukkan dia tertarik pada asisten itu?" Benar. Perancang tertentu tidak memiliki kemampuan yang cukup, tapi malah mengunggah hal yang membuat salah paham di jam 4 subuh. Murahan sekali. Caranya sama seperti Joanna yang sengaja mengatakan ada noda pada sketsa. Begitu membuka mulut, isinya hanya fitnah. Program ini seperti dibuat untuk Jason dan pertarungan para selir. Kalau tidak tahu ini program untuk perancang, mungkin akan berpikir ini adalah acara reality percintaan. Aku harap naskah program tidak menjadi kacau. Setelah sarapan, Yasmin diam-diam berterima kasih pada Zain. "Bukan masalah kalau aku tidak bertemu denganmu dan tidak mengetahui kebenarannya. Aku juga tidak bisa maju untuk membantumu." Zain sangat sopan. Yasmin mengangguk dan menatapnya masuk ke dalam lift.
Setelah semua orang pergi, Luna merangkul bahu Yasmin dan berbisik, "Kenapa saat terkilir tadi malam kamu tidak menelponku? Sudah terlalu malam, aku tidak ingin mengganggu." Yasmin tampak tenang. Luna menatap sisi wajahnya dan tiba-tiba mendekat. "Apa Jason benar-benar ada di kamarmu sampai jam 4 subuh?" "Aku tidak lihat jam, jadi aku tidak tahu." Yasmin juga merasa sangat kesal atas masalah ini. Jason benar-benar sial, jam 4 subuh saja bisa terlihat orang lain. Jika masalah ini terlihat oleh perancang lain, pasti semua perancang akan meragukan keadilan kompetisi ini. Bersiaplah kita menjadi sasaran. Luna menepuk bahu Yasmin. Yasmin tetap diam dan tidak bicara. Sore harinya mulai mengerjakan sampel. Yasmin sedang sibuk pergi ke gudang untuk memilih peralatan. Namun tanpa diduga dia bertemu dengan Lisa dan Joanna yang sedang mengobrol di gudang. "Datang untuk mengambil sesuatu," Joanna tiba-tiba berkata. Yasmin sedang memilih gunting dan karton. Saat mendengar kata-kata Joanna, dia bergumam sebagai jawaban. "Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Jason keluar dari kamarmu jam 4 subuh. Katanya program ini tidak melakukan trik kotor. Siapa yang percaya? Kalau dikatakan sejak awal pemenangnya sudah ditentukan, siapa yang masih mau menemanimu bermain?" Lisa melihat perancang lain juga ada di sana, jadi langsung mengejek. Yasmin mengangkat mata untuk melihatnya. Matanya dingin dan tanpa kehangatan seperti biasanya. Sunny tidak perlu melakukan hal seperti itu. Dia pernah berpartisipasi dalam berbagai pertandingan besar. Selain itu, dia melakukan rancangan di studio. Jadi menurutmu, semua hadiah kompetisi itu didapatkan dengan cara kotor? Semua hadiah itu tidak bisa dibandingkan dengan pertandingan kali ini. Aku akui, Sunny memiliki kemampuan. Tapi apa hubungannya dengan dia mengincar hadiah utama pertandingan ini? Lisa mencibir, nadanya agresif. "Kamu harus menunjukkan bukti. Kalau tidak, jangan bicara omong kosong. Sunny bisa saja mengundurkan diri dari kompetisi, tapi tidak akan mentolerir fitnahmu." Yasmin berkata dengan dingin. Bukankah Lisa hanya bisa bersikap arogan karena tidak dalam siaran langsung? "Yasmin, aku benar-benar meremehkanmu. Pada akhirnya, kamulah yang merayu Jason." Joanna juga mengejek. Dia menatap Yasmin dengan erat. Api cemburu di sepasang matanya seperti ingin membakarnya menjadi abu. Yasmin menatapnya dengan datar. "Merayu? Apa kamu layak menyebut kata ini?" Menghadapi momentum Yasmin yang luar biasa, Joanna merasa sedikit waspada. Yasmin mengetahui Jason sudah menikah. Jika benar-benar terpojok, pasti akan menyeretnya. Joanna memutar matanya. Dia dengan cepat pura-pura sedih karena telah disalahpahami. "Yasmin, aku juga melakukannya demi reputasi Kak Luna. Aku tidak melihat Jason keluar dari kamarmu jam 4 subuh. Tapi ada yang mengatakan kalau dia melihatnya. Tidak mungkin berbohong, kan?" "Lisa, bagaimana kalau kamu mencari kesempatan untuk bertanya pada Pak Jason? Kamu seperti ini, aku tidak bisa menjawabnya. Karena aku tidak tahu dia datang ke kamarku jam 4 subuh." Yasmin tidak akan mengakuinya. Masalah ini pada dasarnya salah Jason. Atas dasar apa dia yang harus mendapatkan serangan opini publik? Sebelum Lisa dapat bicara, dia melanjutkan. "Siapa yang tidak tidur pada jam 4 subuh? Selain itu,
kalau aku bisa merayunya. Untuk apa aku menjadi asisten? Dia mengambil gunting dan karton lalu berbalik pergi. Lisa tiba-tiba berteriak keras. Aku melihatnya. Tidak ada gunanya kamu berbohong. Yasmin berhenti di pintu masuk lift. Dia berbalik dan menatapnya. Mengatakan semua hal ini padaku tidak ada gunanya. Masalah ini harus diakui oleh Pak Jason. Bagaimanapun, dia yang masuk ke kamarku. Kalau kamu curiga, maka kamu bisa memberikan bukti. Ini logika yang sederhana. Yasmin kembali ke kamar Luna. Dia mulai sibuk dengan papan gambarnya. Namun dia masih mengeluh pada Luna dengan sedikit kesal. Sekarang, Lisa sangat yakin kalau kita adalah pemenang yang sudah ditentukan sejak awal. Luna sedang duduk di sofa memegang tablet untuk memproses pesanan di studio LM. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yasmin, dia berkata, masalah ini tidak mudah diselesaikan. Yang paling penting, tidak peduli apa yang terjadi dalam acara ini, Jason tidak akan berpihak padamu. Yasmin memandangnya. Luna meletakkan tablet, menatap matanya dan berkata, jika kita mendapatkan penghargaan saat acara ini berakhir, Lisa pasti mengatakan di internet kalau pemenang dalam acara ini sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin saja para perancang lain yang marah ikut menginjak-injak kita, apalagi Joanna. Yasmin tiba-tiba merasa kehilangan minat membuat pakaian untuk kompetisi ini. Dia sangat menyukai desain, namun tidak menyangka suatu saat tiba-tiba merasa jijik dengan pakaian yang akan dia desain. Kecuali kita tidak mendapatkan hadiah, tapi apa gunanya datang ke sini jika kita tidak mendapatkan hadiah? Memainkan pertarungan selir dengan mereka, apa menariknya? Setelah selesai bicara, Luna kembali mengambil tablet dan memproses pesanan. Yasmin terdiam, yang dia rasakan hanyalah rasa kesal. Begitu terlibat dengan Jason, selalu saja sial. Tapi dia malah pergi begitu saja dan meninggalkanmu di tengah pusaran air. Nanti kalau kamu mencarinya, dia akan mengatakan ini salahmu. Pokoknya tidak peduli bagaimana Joanna mencari masalah, kamu yang selalu disalahkan. Pria itu. Luna menghela nafas melihat pernikahan Yasmin seperti ini. Dia benar-benar tidak punya harapan pada pria. Aku telah menyeretmu ke dalam masalah. Yasmin tertawa pahit dan memasang tampang menyedihkan pada Luna. Tidak apa-apa, lagi pula kita tinggal di hotel kelas atas, lumayan juga. Luna berpikiran terbuka. Yasmin mendekatinya sambil membawa gunting. Luna segera menarik kembali kakinya dan berkata, hati-hati, letakkan guntingnya dulu. Apa kamu tidak punya cara yang baik untuk membantuku? Yasmin melangkah mundur dan kembali memotong karton. Luna memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Jika Jason tidak keluar untuk mengklarifikasi, kita mengatakan apapun tidak akan ada gunanya. Pokoknya sekarang kamu harus bersikeras tidak tahu dia datang ke kamarmu. Lagi pula, kita tidak punya kunci untuk masuk ke kamar orang lain. Tapi dia yang merupakan pemilik ini belum tentu tidak punya. Kita harus pintar memilih orang yang bisa dikambing hitamkan. Perkataan Yasmin pada Lisa juga berniat untuk melemparkan kesalahan. Pokoknya dia tidak akan mau menanggungnya. Dan tadi malam Jason bukannya tidak mendapatkan keuntungan. Sekarang netizen memasangkan kalian berdua. Kalau dia benar-benar mengakui menyelinap ke kamarmu di tengah malam, sedangkan kamu tidak tahu, maka para netizen akan sangat senang. Ditambah lagi kakimu terluka. Dengan otak para netizen ini, bukankah mereka akan merasa dimabukkan dengan kemesraan ini?
Luna terkikik. Aku khawatir Jason akan marah jika mengetahuinya, kata Yasmin pelan. Bagaimanapun Joanna akan cemburu, apa Jason akan menerima dikambing hitamkan jika tidak ingin hati Joanna terluka? Luna melambaikan tangan pada Yasmin. Yasmin segera mendekatinya dan kemudian mendengar Luna berbisik, sekarang hasil terburuknya adalah meskipun memenangkan hadiah, tapi kita akan dianggap sebagai wanita murahan. Kalau tidak mendapatkannya, maka kedatangan kita sia-sia. Kita juga bisa berhenti di tengah jalan, tapi setiap jalan sulit. Jadi kamu tidak perlu memikirkan apa dia akan marah atau tidak. Ketika Luna melihat Yasmin menatapnya, dia melanjutkan, kamu pura-pura tidak tahu dia datang ke kamarmu. Saat dia benar-benar ingin mengklarifikasi, apa dia akan mengatakan telah melakukan sesuatu denganmu? Apa dia berani? Demi Joanna, si pelakor itu, dia tidak akan mengatakannya. Yasmin yakin. Luna memijat bahunya. Benar kan? Biarkan netizen memasangkan kalian. Dengan begitu, LM akan menjadi populer belakangan ini. Lagi pula, tidak bisa memenangkan hadiah. Setidaknya harus mendapatkan ketenaran kan? Siapa suruh tengah malam datang ke kamarmu dan kepergok? Pokoknya, biarkan dia sendiri yang menanggung masalah ini. Kamu pura-pura bodoh saja. Yasmin langsung teryakinkan oleh Luna dan tidak terlalu memikirkannya lagi. Pagi hari dia menyelesaikan pembuatan pola. Dia ingin membawa pola itu pada Joanna. Bagaimanapun Joanna adalah modelnya, jadi harus menggunakannya untuk menentukan ukuran pola. Setelah makan siang, Yasmin datang menghampiri Joanna dengan membawa polanya. Saat tiba di kamar Joanna, dia menyadari Joanna tidak ada di dalam kamar. Setelah bertanya, dia mengetahui Joanna dan sekelompok perancang dan model ada di taman di lantai bawah. Yasmin membawa pola itu ke taman. Ketika melihatnya, Joanna tersenyum dan menyapa. Yasmin, kenapa kamu datang membawa ini? Kamu modelnya, jadi harus membantu untuk memeriksa apakah polanya cocok, kata Yasmin dengan tenang. Joanna sedang duduk di kursi taman. Dia memegang kipas lipat yang indah di tangannya dan mengibaskannya dengan elegan. Maaf ya, saat ini aku sedang mengambil foto, kamu tunggu dulu. Perancang dan model lain berdiri di samping untuk menonton sambil tertawa mengejek. Yasmin melangkah maju, dia menatapnya dengan sikap tegas. Bu Luna sedang menunggu ukuran ini, dipastikan untuk mulai memotong dan membuat sampel. Beri aku waktu 10 menit, aku yakin bisa menyelesaikannya. Joanna mengerutkan kening, nadanya sedikit tidak sabar. Tolong ya, aku ini sudah mengatur waktu. Kalau ingin memastikan ukuran, kamu harus memberitahuku terlebih dulu. Urusan Kak Luna penting, tapi urusanku tidak penting. Kamu butuh berapa lama? Yasmin tidak ingin berdebat dengannya, jadi dia bertanya dengan dingin. Aku agak haus, bantu aku ambil sebotol air soda, kata Joanna sambil mengangkat ponsel dan mengambil foto selfie dirinya. Lisa lalu berkata, oh iya, Yasmin, bantu aku mengambil sekotak es krim merek Ais. Setelah aku mengambilkannya, kamu mau bekerja sama? Yasmin bertanya pada Joanna dengan tenang. Joanna sangat membenci sikap Yasmin. Walaupun dia berada di atas angin, tapi sama sekali tidak merasa telah mengalahkan Yasmin. Sebaliknya dia malah merasa Yasmin sama sekali tidak menganggap serius tindakannya.
Yasmin kembali dengan membawa air soda dan menyerahkannya pada Joanna. Setelah minum, periksa ukurannya. "Di mana es krimku?" Lisa bertanya. Yasmin memandangnya dengan tenang. "Kamu, siapa aku? Aku perlu melayanimu." Lisa langsung menjadi pucat karena marah. Joanna menyesap air soda dan berdiri. Walaupun merasa kesal, dia tetap melambai pada Yasmin dengan senyuman manis madu. "Ayo, periksa ukuran." Yasmin memegang bola itu di depannya dengan ekspresi dingin. Setelah membongkarnya, dia mulai mengukur ukurannya. Tepat setelah mencocokkan lengan bajunya, Joanna melambaikan kipasnya dan berkata, "Bagaimana kalau pergi ke pavilion di sana? Ini benar-benar panas. Riasanku sampai luntur." Setelah mengatakan itu, dia melepaskan salinan pola dan memberikannya pada Yasmin tanpa menunggu pendapat Yasmin. Kemudian pergi begitu saja. Lisa melirik Yasmin dan mengikuti Joanna dengan wajah puas. Joanna berjalan sebentar, berhenti dan berkata pada Yasmin, "Ngomong-ngomong, bantu aku memindahkan kursi ke sana. Setelah memindahkan kursi, bantu aku mencuci beberapa buah dan bawakan es krim. Setelah merasa adem, baru kita lanjutkan pekerjaan. Aku tidak ingin berkeringat dan menghilangkan garis dari polamu." Sekarang bukan waktunya siaran langsung, tapi Yasmin tidak berani lengah. Bagaimana jika orang-orang ini sengaja menjebaknya? Perancang tidak diperbolehkan menggunakan ponsel, namun model dapat dengan bebas mengakses internet. Saat Yasmin sedang memikirkan hal ini, suara Sen terdengar di sampingnya. "Aku bantu kamu. Kalau hari ini kamu tidak melakukannya, Joanna pasti tidak akan mau bekerja sama." Yasmin melihat ke arah Sen, ekspresinya dingin. "Kamu tidak takut perancangmu marah karena kamu membantuku?" "Kalau dia marah, aku tidak akan bekerja sama dengannya. Tidak apa-apa," kata Sen dan memindahkan kursi lebih dulu dengan senyum cerah di wajahnya. "Kakimu terluka dan dia memintamu untuk memindahkan kursi. Sudah jelas dia ingin membuat cederamu semakin parah." Yasmin berpikir Sen sudah membantunya 2 kali. Dia mengangguk dan mengucapkan terima kasih. "Terima kasih telah membantuku." Sen tidak banyak bicara, hanya memegang kursi dan pergi. Yasmin merapikan polanya dan mengikutinya. Di depan jendela hotel setinggi langit-langit, Jason melihat ke bawah dengan mata dingin. Di sana Yasmin dan Sen sedang bicara dan tertawa. Caleb diam-diam menatap Jason dan menyadari dia sedingin es, jadi segera membuang muka. Tidak tahu marah pada siapa. Jason melihat sebentar lalu berbalik dan berjalan keluar.